Marilah langsung saja kita dengarkan kajian dari Ustadz Roni Setiawan. Kepada Ustadz Roni, kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar jelas ya Ustadz Robi? Iya, jelas. Baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa man sara ala nahjihi wa tabi'a khutahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para dewan-dewan guru MTS Istiqlal yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ada di antaranya kawan sejawat saya dan juga kawan seperjuangan saya. Ada Ustadz Syahril, ada Ustadz Ahmad Jahid, dan juga para asatidz dan asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Namun yakinlah tidak mengurangi rasa mahabbah saya dan rasa ta'zim saya kepada para dewan-dewan guru sekalian, serta teman-teman sekalian, para siswa-siswi MTS Istiqlal, yang semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu di sore hari ini. Allah izinkan kita buat berjumpa di majelis online kita, ngaji online ya, di sore ini, dalam kondisi kemudian negeri kita dan juga dunia internasional begitu ya, pada umumnya sedang Allah berikan ujian berupa wabah pandemi corona begitu ya, sehingga kita tidak bisa saling berjumpa, kita nggak bisa saling bertatap muka, bertatap wajah ya secara langsung, tapi yakin begitu bahwasanya hati-hati kita senantiasa dekat. Kenapa? Karena kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman semua dan juga para dewan guru sekalian, walaupun kita jauh tapi sebetulnya kita dekat begitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore menjelang maghrib ini, Allah izinkan kita untuk berjumpa. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Walaupun mungkin beberapa di antara siswa-siswi gitu, ada yang ngantuk mungkin gitu ya, ada yang kemudian baru bangun tidur, ada yang udah kelaparan, keroncongan perutnya gitu ya, nungguin iklan marjan kagak datang-datang gitu di TV gitu ya, Masya Allah. Tapi teman-teman semua, kita yakin bahwasanya ibadah puasa ini ibadah yang kemudian Allah syariatkan dan kita pasti kuat ngejalaninnya. Kenapa gitu ya? Karena perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah bilang di situ kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Ini perintah pernah Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang sebelum kita. Apa sih maksud Allah? Maksud Allah adalah ini perintah pernah dijalanin sama orang sebelum kita. Artinya apa? Orang zaman dulu kuat. Dan kita pasti juga kuat ngejalaninnya. Walaupun memang ada kata Allah di situ ya. Ada kata Allah. Apa tuh Allah? Allah itu berarti mengindikasikan ada perintah yang berat. Begitu puasa itu berat. Kenapa? Emang banyak di antara kita ngerasa puasa itu berat. Contoh misal teman-teman gitu ya, di antara siswa-siswi MTS Istiqlal, tapi semoga nggak ada sih ya. Misal ada di antara kita yang kalau datang bulan Ramadan bukan bahagia, tapi malah sedih. Kenapa sedih gitu ya? Karena Ustadz, kalau datang bulan Ramadan Ustadz saya nggak bisa sarapan pakai bubur ayam lagi Ustadz. Kalau datang Ramadan Ustadz saya nggak bisa makan lontong sayur pagi-pagi Ustadz. Kalau datang bulan Ramadan Ustadz, nasi uduk nggak kemakan Ustadz, gitu ya. Nggak juga bisa kebeli Ustadz. Kenapa? Bulan Ramadan datang, begitu ya. Jadi nggak bisa nyarap, begitu. Nah semoga kita nggak begitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian berbahagia ketika datangnya bulan suci Ramadan, begitu ya. Sebagaimana kita bahagia ketika sore ini bisa ketemu, begitu ya. Teman-teman udah lama nggak jumpa sama dewan-dewan guru, begitu ya. Semoga kita juga bahagia. Walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung sama Ustadz Jahid, sama Ustadz Syahril gitu ya. Tapi kita bahagia. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat wajah guru-guru kita. Ya, walaupun secara online gitu ya.
Kenapa gitu ya? Kita pengen kemudian ada doa gitu ya. Jadi teman-teman semua nih nggak bisa ketemu nih gitu ya. Semoga doa senantiasa terpanjatkan. Biarlah doa yang bermain gitu ya. Ketika kita nggak bisa saling berjumpa, ya begitu. Sama teman-teman juga begitu di antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga teman semua, kita sampaikan salat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para sahabat, para sahabiah, dan juga kepada kita semua yang masih istiqamah meneruskan risalah perjuangan beliau. Rasul itu manusia biasa yang kemudian menjadi luar biasa karena ditarbiyah, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu nabi yang suci, nabi yang berbudi pekerti, nabi yang enggak pernah korupsi, dan nabi juga enggak pernah judi, gitu ya. Dan semua yang kemudian dilakukan Rasul itu perlu untuk kita teladani, teman-teman semua. Apapun, ya, apapun yang Rasul lakuin itu wajib diteladanin. Sama siapa? Sama kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok begitu Ustadz? Ya, emang kok kita harus ngikutin Rasul, kita harus kemudian ladenin Rasul? Iya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang dalam Quran surah Ali Imran ayat 30, sebelah kiri tengah agak ke atas sedikit. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, ya. Kalau kita ngaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Allah. Ikutin Rasulullah SAW. Ya, nah teman-teman saya mau bilang, ya, saya mau kasih tahu rahasia, tapi tolong jangan dibilang siapa-siapa, ya. Kenapa saya bilang ini rahasia? Ya, karena memang cuma boleh kita saja yang tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu, Ustadz Zahid dan Ustadz Taril, ya. Jadi teman semua, apapun yang kemudian dilakukan Rasul, itu perlu kita contoh. Contoh misal, dan kalau kita lakuin kita akan dapat ibadah terus. Kenapa banyak umat Islam hari ini, ya umat Islam nih, termasuk saya, Anda gitu ya, dan juga mungkin kita semua yang tergabung di majelis sore ini. Kita ini harusnya hidup dari pagi sampai malam, itu bisa nilainya ibadah. Kok bisa Ustadz? Ya bisa, kalau kemudian apa yang kita kerjain dari mulai bangun sampai tidur, itu ngikutin Rasul. Walaupun saya juga belum bisa ngelakuinnya. Tapi apa? Kalau kita ikutin Rasul, semua jadi ibadah. Contoh misal, nih yang perempuan ada ya di sini ya. Ustadz Zahid ya, ada murid perempuan ya. Yang perempuan misal, pada suka masak kagak? Pastinya suka dong ya. Seenggaknya masak air lah gitu ya. Masak air, masak Indomie gitu ya. Walaupun kemudian masak airnya habis gitu ya. Masak Indominya lodoh begitu ya. Tapi seenggaknya kalian suka masak lah gitu. Nah teman semua, masak ada nggak sunnah dari Rasul? Ada. Ya, Rasul nyontohin tuh gitu ya. Ada sunnah ketika memasak. Yang kita mungkin nggak pernah belajar. Di mana kita tahu? Kita bakalan tahu kalau kita ngaji. Kita bakalan tahu kalau kita kemudian dengerin Ustadz ceramah. Kita bakalan tahu kalau kita ngekorin Ustadz Zahid, Ustadz Syahril, guru-guru agama kita tuh gitu ya. Kita serap ilmunya sampai habis, baru kita bakal tahu gitu ya apa-apa tentang sunnahnya Rasulullah SAW. Contoh misal masak. Ada nggak sunnah masak? Ada. Cuman kita aja nggak pernah belajar. Buka dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Karangan siapa? Imam Bukhari. Ya, karangan Imam Bukhari. Di dalam kitab itu teman-teman semua ada sunnah memasak. Apa sunnahnya? Kalau kalian memasak, kata Rasul apa? Fa'aktsir ma'aha. Kalau masak, fa'aktsir ma'aha. Banyakin kuahnya. Oh gitu Ustadz. Kalau masak banyakin kuahnya. Masak nasi goreng juga Ustadz. Ya nggak begitu juga, keles gitu ya. Kalau masak nasi goreng gak usah pakai kuah. Jadi masak yang banyakin kuah itu masak yang ada kuahnya. Masak Indomie gitu ya, banyakin kuahnya. Masak soto, banyakin kuahnya. Ya. Begitu. Buat apa dibanyakin kuahnya? Ini sunnah Rasul. Karena ketika kita banyakin kuahnya, maka kita bisa bagiin ke tetangga. Tapi ingat, bukan cuma kuah yang dibagi, tapi juga sama isinya. Karena kalau cuma kuahnya kurang ajar namanya, begitu ya. Gitu. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita patut bersyukur kepada Allah. Allah kemudian berikan kepada kita sosok nabi yang kita bisa teladani dari segala halnya. Baik, teman-teman semua yang berbahagia, saya panggil teman-teman aja ya, karena usia kita nggak jauh beda gitu ya. Saya ini seusia lah ya dengan Ustadz Syahril, dengan Ustadz Zahid gitu ya. Walaupun muka saya terlihat lebih tua dari mereka semua. Ya, Benar, gitu. Bener. Baik ya, mereka lebih baby face ketimbang saya. Baik, sore ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema judulnya Reach Your True Love in Ramadan. Ya, mari kita gapai cinta sejati kita ya di bulan Ramadan. Nah, teman-teman semua, cinta. Ini kata yang sering kita dengar. Cinta itu kata yang sering kita ucapkan. Cinta, kata yang sering kita
eluk-elukan mungkin begitu ya. Dan kalau kalian mau bicara cinta gitu ya, pasti gitu ya, anak-anak sekarang SD udah ngomongin cinta, SMP ngomongin cinta, SMA cinta, kampus cinta gitu ya, sampai S2 juga ngomongin cinta, S3 juga ngomongin cinta. Ya. Masalahnya hari ini teman-teman semua, ketika orang ngomongin cinta, banyak di antara kita yang nggak ngerti tentang esensi cinta yang sesungguhnya. Ya, saya kalau mau tanya nih ya, ini yang ada di hadapan saya nih, ya ada Faris Nur, ada Farabi, ada M Arif begitu ya. Yang nongol di depan saya nih ada kemudian Wiwek Aja, ada Denny Raffi, Albani Fatir gitu ya, Ataya, Ardila, Mutiara dan seterusnya. Kalau saya tanya sama kalian, apa sih cinta? Ya, pasti jawabannya ngawur. Gitu ya. Apa sih cinta? Cinta itu apa ya, Pak? Cinta itu apa ya, Ustadz gitu ya? Oh, cinta itu Ustadz kayak listrik, Ustadz. Dia tidak ada tapi bisa dirasa. Bodoh. Gitu ya. Kan gitu jawabannya. Jadi jawaban kita tuh, cinta tuh sulit didefinisikan, Ustadz. Cinta tuh sulit untuk kemudian diungkapkan dengan kata-kata, Ustadz. Atau nggak bisa, teman semua. Buka dalam Kamus Lisanul Arab gitu. Apa sih cinta? Cinta itu mailul qalbi ala syai'. Ya, cinta itu mailul qalbi ala syai'. Kecondongan hati terhadap sesuatu. Itu cinta tuh. Catat nih, quotes of the day ya. Cinta, kecondongan hati terhadap sesuatu. Kajian online MTS Istiqlal sore ini kan gitu ya. Ya, cinta itu kecondongan hati kepada sesuatu. Kita condong sama hati kita sama orang tua, berarti kita cinta sama orang tua kita. Condong sama Allah, berarti kita sedang cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini namanya cinta, teman-teman semua. Ya. Nah, dalam satu buku dan satu kitab karangan Syekh Abdullah Nasir Ulwan, di situ Syekh Abdullah Nasir Ulwan pernah menuliskan begitu ya tentang hakikat dan esensi cinta, hakikat dan juga makna cinta, arti cinta serta kemudian tingkatan-tingkatan cinta. Ya. Saya sampaikan ini kepada teman-teman semua agar apa? Agar kita punya pemahaman yang benar, agar kita punya konsep yang benar ya tentang apa? Tentang cinta. Ya, karena banyak di zaman sekarang begitu ya, anak-anak SMP, SMA gitu ya, ketika ngomongin cinta tapi sebetulnya dia nggak ngerti konsep dan definisi cinta pada utuhnya, begitu. Nah, teman-teman semua, itu tadi cinta ya, adalah kecondongan hati terhadap sesuatu. Nah, yang saya maksud teman-teman semua, saya ingin utarakan dan saya ingin hidangkan kepada kalian cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sejati, cinta yang abadi, cinta yang nggak akan kemudian lekang oleh waktu. Cinta kepada siapa gitu ya? Kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan, cinta itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ya, Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Kata beliau cinta terbagi menjadi 3 tingkatan. Apa itu? Pertama ada cinta tingkat rendah. Ya, rendah dia. Yang kedua ada cinta tingkat menengah, yang ketiga ada cinta tingkat tinggi. Ya, cinta tingkat rendah. Ya, ini cinta kepada siapa? Cinta kepada sesama makhluk. Cinta kepada sesama mukmin. Ya, saya cinta kepada Ustadz Syahril, saya cinta kepada Ustadz Ahmad Jahid Sajid, saya cinta kepada Dewan-Dewan Guru Istiqlal, begitu ya. Jadi ini kita harus maknai dengan benar ya. Contoh misal saya katakan saya cinta sama Ustadz Syahril, ya. Jangan kalian teman-teman mengatakan, ih Ustadz Roni homo, gitu ya. Masa cintai sama Ustadz Syahril, gitu ya. Mentang-mentang dia jomblo, gak laku-laku, terus cintai sama cowok juga. Enggak begitu, bro, sis. Ya. Ini mohon maaf Ustadz ya, saya pakai bro sis nggak apa-apa ya. Jangan disebut, Ustadz, jangan disebut. Oh, jangan disebut ya. Baik ya. Saya cinta sama mereka, teman semua. Ya. Bukan berarti saya homo, enggak. Kenapa? Karena teman semua, dulu zaman Rasul, para sahabat dan juga Rasulullah itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka karena Allah. Walaupun sesama nih gitu ya. Saya sama Ustadz Syahril gitu, sama-sama laki-laki. Cinta enggak? Cinta. Ya. Kalau ketemu gitu ya, cipika-cipiki, kalau ketemu kemudian tanya kabar dan seterusnya, ya. Ini bukan kemudian hal yang salah, bukan. Justru hari ini kita kemudian memaknai cinta kepada sesama mukmin itu yang salah. Kita kalau ngomong cinta itu cuma kepada lawan jenis, ini yang keliru. Padahal cinta itu teman semua kepada sesama muslim, baik dia laki-laki ataupun yang perempuan. Tapi cinta pada koridor syariat. Ya, yang kedua apa? Yang kedua adalah cinta tingkat menengah. Kepada siapa ini? Ini ditujukan kepada orang tua kita. Ya, pada orang tua kita. Ya, teman-teman yang punya ayah, punya bunda, punya bapak, ibu, ya, terus punya umi, punya abi, punya papa, mama, pipi, mimi gitu ya di rumah gitu ya. Ini bagian dari cinta tingkat menengah. Cinta yang kemudian ya, ini lebih tinggi tingkatannya ketimbang cinta kepada sesama mukmin, teman-teman semua. Ya, dan cinta ini harus kita aplikasikan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Buka dalam Quran surah Al-Isra. Kata Allah, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan telah kami tetapkan wa qada rabbuka, kata Allah Subhanahu wa taala,
alla ta'budu illa iyyah, agar kalian hanya menyembah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kalian berbakti kepada orang tua. Ya, jadi ini cinta kepada Allah, berikutnya ada cinta kepada orang tua nih. Disandingkan begitu. Ini artinya apa? Artinya cinta kepada orang tua itu bagian dari cinta yang cukup tinggi tingkatannya sampai-sampai dia masuk pada tingkat menengah. Ustaz, saya mah gondok Ustaz sama orang tua saya Ustaz. Orang tua saya kagak sekolah Ustaz. Gitu ya. Orang tua saya cuma SMP, orang tua saya cuma SMA Ustaz. Kalau ke rumah juga kagak bisa ngajarin saya gitu ya. Teman-teman semua ingat. Ya, ketika teman-teman kemudian punya orang tua begitu ya. Kalau orang tua kita nggak pintar tuh salah siapa? Salah kita. Ini salah saya, salah kalian. Orang tua kalian tuh nggak pintar. Ya, orang tua saya nggak ngerti agama Ustaz. Salah siapa? Salah kita. Kenapa? Boleh jadi ketika dulu orang tua kita ngaji, gitu ya. Kalian yang kemudian ketika lagi disusuin, ketika lagi digendong-gendong pas masa kecil, gitu ya. Orang tua kalian lagi ngaji, kalian rewel, berisik, nangis. Orang tua lagi ngaji sama ustaz. Akhirnya apa? Orang tua malu, terpaksa keluar dari majelis ilmu. Karena apa? Karena kalau dia lanjutin, gitu ya, dia bikin malu ustaz dan bikin malu jamaah. Akhirnya dia harus keluar. Jadi ngaji nggak? Nggak jadi ngaji. Kenapa? Karena kalian ketika kecil rewel, nangis. Makanya teman-teman semua, ketika hari ini kita punya orang tua, gimana pun orang tua kita, pinter gitu ya, lulusan SMP, SMA dan seterusnya gitu ya. Kalaupun kemudian kita lihat mereka kurang pandai dan kurang mahir, ingat ada andil kita, ada peran kita ngebuat mereka jadi nggak pinter. Kenapa? Karena kita ngerewel di masa kecil. Belum lagi kalau anaknya banyak, jedaknya cuma 2 tahun, setahun dan seterusnya. Coba gimana? Ngurusin anak terus, kapan ngajinya, kapan kemudian belajarnya. Kapan kemudian harus ta'lim, kapan kemudian harus nuntut ilmu kayak macam begini? Gak bisa. Makanya kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbakti sama orang tua. Yang pertama apa? Ya, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah cinta tingkat tinggi, yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang wajib kita jadikan prioritas utama, jadi nomor 1, nomor wahid ya dalam kehidupan kita. Enggak boleh ada yang gantiin selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau cinta sama ayang beb Ustaz gitu ya. Ayang-ayang kita tuh cinta pada tingkat mana Ustaz gitu ya. Ini cinta yang salah dan cinta yang keliru. Begitu ya. Kenapa salah Ustaz? Gitu ya. Kan sesama mukmin Ustaz. Iya, sesama mukmin gitu ya. Tapi kalau cintanya kepada lawan jenis sementara kalian belum kemudian pada waktunya untuk mengungkapkan itu begitu ya. Maka apa? Maka ini hanya akan membuahkan hasil berupa kecewa. Yang cewek-cewek ya, yang murid-murid perempuan, yang santriwati-santriwati, yang siswi-siswi, saya mau katakan kepada kalian, kalau ada laki-laki yang ngomong kemudian dia cinta sama kalian gitu ya, itu mah bohong, pret dut, gitu ya, bohong, gitu ya. Kalau kemudian dia ngomongin cinta gitu ya, tapi kemudian masih minta duit sama orang tua, itu bukan cinta, itu namanya zalim. Kenapa begitu ya? Karena ketika dia masih minta duit seorang tua, begitu ya, lalu kemudian ngajak gitu ya, teman ceweknya, yuk gue traktir yuk, ayo kamu aku traktir gitu ya, nanti aku yang bayarin, nonton bioskop juga aku yang bayarin. Ingat, itu duit dari mana? Itu duit dari orang tua. Orang tua nitipin buat jajan anaknya, bukan jajanin anak orang. Kalau jajanin anak orang, maka zalim, jatuhnya dosa. Ya, makanya kalau sore ini masih ada yang kemudian gitu ya, punya ayang-ayang beb gitu ya, lalu kemudian masih ada, mungkin sekarang lagi LDR ya, long distance relationship, jarak jauh gitu ya. Biarpun kita jauh, tapi kita tetap ya berhubungan via WA, kita tetap kemudian komunikasi via WhatsApp, kita berhubungan via video call gitu ya. Nah kalau masih ada yang begini sampai sore ini, saya doakan semoga putus. Ya, saya doakan Amin, Ustaz. Amin. Amin, Masya Allah. Saya doakan putus. Amin. Saya doakan kemudian gitu ya, pada dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian teman semua? Saya mau bilang nih, yang cewek dengerin. Ya, saya mengambil perumpamaan yang sederhana ya dari gurunda Ustadz Abdul Somad ya. Yang cewek dengerin. Cewek itu ibarat buah timun. Cewek dengerin. Cewek ibarat apa tadi? Timun. Dengerin nih yang cewek ya. Cowok itu ibarat apa? Ibarat duren. Cowok ibarat duren. Ya. Nih jawab, nih mikir, nih jawabnya harus mikir, jangan langsung asal jawab. Timun ditaruh di bawah duren, apa yang terjadi? Timun ditaruh di bawah duren. Apa yang terjadi? Hancur, Ustaz. Nah, kalau kata orang Betawi mejret Ustaz Syahril, betul Ustaz? Ya. Mejret, hancur, bonyok, benyek,
ya bengep, ya itu kata orang Betawi. Tapi kalau timun ditaruh di atas duren, apa yang terjadi? Timun di atas duren. Apa yang terjadi? Bolong, ya nggak sih? Ya, bolong. Timun di atas duren, bolong. Ya, tadi perempuan timun, cewek duren. Saya tanya sekarang ke yang cewek, timun ketemu duren pernah untung kagak? Kagak pernah untung. Di atas bolong, di bawah mejret. Di atas bolong, di bawah mejret. Kagak pernah untung. Ya. Kenapa? Karena belum halal, udah deket-deketan. Ya. Tapi kan Pak, Ustaz, dia kan sayang sama aku. Bohong sama semua. Ustaz, kita pacaran, Ustaz, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bohong. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Betul nggak Ustaz Syaril? Ustaz. Nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Ya justru karena dia pengen ngapa-ngapain, maka pacaran. Bohong kalau ngapa-ngapain. Ya teman semua yang cewek dengerin. Saya ini cowok. Ustaz Syaril cowok, Ustaz Jed cowok. Ya, mungkin nggak kemudian kalau udah 2 tahun pacaran nggak ngapa-ngapain? Nggak mungkin, mubazir. Ya, kenapa semua? Cowok men. Ya, punya syahwat. Kalau dia kemudian 2 tahun nggak ngapa-ngapain, berarti bukan cowok yang dipacarin. Jangan-jangan orang transgender, semacam Lucinta Luna. Boleh jadi begitu. Ya, kenapa? Kalau cowok punya syahwat teman-teman semua. Maka kalau bilang 2 tahun pacaran nggak ngapain itu bohong. Maka saya ingin katakan kepada yang perempuan begitu ya, udah ya kalau hari ini masih kemudian LDR-an, masih punya hubungan gitu ya. Apalagi kalau yang hubungan tanpa status gitu ya, udah cukupin, putusin aja. Karena dia serius ya. Saya ingin katakan dia nggak serius sama kamu. Ya, karena yang serius sama kamu itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah nih lagi nunggu nih. Nunggu kita semua, nunggu kalian, nunggu saya, kita semua begitu ya. Buat apa? Buat ngedekat kepadanya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Allah masih nunggu kita, ayo berdoa biar pandeminya hilang. Yuk doa biar kita bisa ketemu lagi sama guru-guru kita. Yuk doa biar kita bisa kembali belajar, datang ke sekolah, ya beraktivitas sebagaimana biasanya. Ayo angkat kedua belah tangan kita nih. Ya, ini musim pandemi corona teman semua. Allah tuh lagi ngasih isyarat, ayo kapan lu taubatnya? Ya, Allah lagi pengen kasih isyarat, yuk yang dulu sempat pegang-pegangan, yang dulu sempat kemudian jalan berduaan, udah sekarang cukupin. Udah sekarang jauh-jauhan, nggak lagi boleh deket-deketan. Biar kita tuh ngerasa bahwasanya, oh iya deket-deketan sama lawan jenis itu nggak bener loh. Kenapa? Karena bukan mahram. Gitu. Ya, maka teman-teman semua, cinta kita kepada Allah dijadikan pada tingkatan tertinggi oleh Abdullah Nasir Ulwan. Kenapa? Karena memang ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan meletakkannya pada tingkat tertinggi, kalian akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana dalam hadis Rasul pernah bersabda 14 abad yang silam, Rasul bilang apa? Rasul bilang, "Salasun man kunna fihi wajada halal watal iman." Yang pertama apa? Ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ya, kata Rasul 14 abad yang lalu nih, gitu Rasul bilang kepada para sahabat, apa kata Rasul? Ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau kita kerjain, yang kalau kita lakuin, kita bakal ngerasain nikmat dan manisnya iman. Itu iman terasanya lezat. Itu kita beriman, kita yakin sama Allah itu terasanya nikmat. Apa itu? Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika kita menjadikan Allah dan Rasulnya berada pada cinta tingkat pertama dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita ini ngerasa beriman, tapi kok ya Allah, saya beriman. Tapi kok ya Allah, saya nggak pernah enjoy, nggak pernah happy ya Allah sama iman saya. Stream dong, woi. Itu apa itu? Ya, kalau kita beriman, tapi nggak pernah happy dan nggak pernah enjoy sama iman kita, jangan-jangan Anda belum beriman seutuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan kita belum tahu mana iman itu apa. Ya, makanya teman-teman semua, saya ingin sampaikan kepada kalian sore ini gitu ya. Jadikan Allah dan Rasulnya menjadi utama dalam kehidupan kita. Maka Allah akan utamakan hajat kita. Jaga Allah, Allah jaga kita. Utamakan Allah, Allah utamain kita. Kenapa? Allah itu paling enggan. Allah itu paling gak mau. Allah itu paling segen. Nolak siapa? Nolak hambanya. Yang hambanya itu udah taat, udah deket sama Allah. Terus minta. Allah paling enggan buat gak ngabulin. Pasti Allah kabulin. Kenapa? Allah bilang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, kalau kalian berdoa kepada Allah, astajib lakum.
maka akan kuperkenankan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini teman semua, ini zamannya kita nih gitu ya. Ini masanya kita untuk kemudian banyak-banyak angkat tangan ke Allah gitu. Yuk balik ke Allah, rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah tinggalin gitu ya. Kalau masih ada gitu ya pasangan yang belum halal, udah putusin sekarang. Ya, saya harap nih yang di rumah segera ambil handphone, segera buka aplikasi ya media sosial yang sering dia pakai buat ngechat si ayangnya. Entah itu Instagram, WA, entah itu kemudian apa Line, entah itu apapun terserah gitu ya mau jenisnya apa. Buka aplikasinya, katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, cukup sampai di sini hubungan kita. Ya. Kok gitu yang gitu ya, yang paling lu peyang gitu ya. Sampaikan ke dia, cukup sampai di sini karena hubungan ini tidak semestinya kita jalani. Ya, karena hubungan ini tidak semestinya kita jalani, teman semua. Udah cukupin. Kenapa? Udah sekarang ngerajut hubungan, jalin hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya. Ntar kalau udah siap baru tuh kayak Ustadz Syahril, Ustadz Jahid tuh, baru tuh ya udah siap, langsung tuh. Boleh gitu ya. Ngomong sama orang tua anak orang gitu ya, bilang kalau kemudian serius sama anak orang, baru boleh. Nih kalian SMP mau ngapain coba pacaran? Nyari apaan coba? Ya, coba saya tanya SMP nih gitu ya. Kalau kalian pacaran nyari apaan? Bingung kan? Biar nggak gabut. Biar nggak gabut ya, masya Allah, naudzubillah. Baik ya. Kalau nggak mau gabut teman semua, belajar. Kalau nggak mau gabut ngapain gitu ya? Ta'lim. Kalau nggak mau gabut ngapain gitu ya? Ngaji, tilawah, belajar baca Quran, tahsin gitu ya, tahfidz, ya ngafalin Quran gitu ya. Cari hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakuin. Ya, jangan mencari pelampiasan pada satu program, pada satu aktivitas yang Allah tuh nggak ridho sama kita. Yang perempuan dengerin, coba kalian tanya deh, jujur gitu ya. Kalau ada cowok macarin kalian, apa yang dia cari? Mau nikah kan nggak mungkin, nggak mungkin. Orang duit nggak punya, kerjaan nggak punya, masih SMP gitu ya, cupu gitu ya, cemen, cungkring gitu ya, bawa mobil nggak bisa, ya bawa motor juga masih gemeteran, ya SIM kagak punya, cemen, ya. Tapi apa teman semua, kalau kemudian udah mantep nih, udah siap gitu ya, contoh guru-guru kalian yang masih lajang-lajang gitu ya, udah siap, ya wajar kalau dia kemudian ingin langsung menikah, wajar. Tapi kalau kalian pacaran, nggak wajar. Guru kalian pun bukan pacaran, enggak, tapi apa? Menikah langsung. Makanya kalau ada cowok bilang aku mencintaimu gitu ya, bohong tuh kalau kemudian dia nggak berani gitu ya, buat apa gitu ya. Makanya kalau ada cewek nih dibilang sama cowok gitu ya, gue sayang sama lo gitu ya. Ceweknya harus dibilang apa? Kalau lu sayang sama gue gitu ya, gue pengen lu tulisin nama gue di buku nikah kita berdua. Wah, harusnya gitu. Berani nggak tuh yang cowok begitu? Biar apa? Biar habis itu dapat BPKB. Apa BPKB? Gitu ya, buku pernikahan kita berdua gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Itu sekedar guyonan saja. Ini nggak tahu nih materinya, saya agak keluar dari materi nampaknya begitu ya. Baik, saya kembali teman semua. Jadi yang saya mau sampaikan teman-teman semua pada sore hari ini adalah kita ingin kembali meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kenapa bulan Ramadan sih Ustaz? Karena Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan membuka kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Rasul pernah sabdakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apa kata Rasul? Kata Rasul, bro, sis, dengerin. Ya, kata Rasul, "Idza jaa Ramadan," kalau datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ya, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Makanya kalau udah Ramadan gitu ya, kita masih malas nih ibadah, jangan-jangan ada yang salah nih sama niat kita masuk bulan Ramadan. Jangan-jangan kita emang belum siap dan gak cinta sama ini bulan Ramadan. Makanya kemudian teman semua, kata Abu Bakar Az-Zur'i, salah seorang ulama ya, ulama, dulu pernah ada seorang ulama namanya Abu Bakar Az-Zur'i. Beliau katakan apa? Beliau katakan salah satu hal yang paling buruk dalam diri seorang hamba yang beriman adalah ketika dia tidak siap ketika memasuki bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah lain yang ada di depan matanya. Itu hal yang terburuk dalam manusia. Jadi kita nih, udah mau masuk Ramadan, tapi kita nggak siap sama sekali. Itu kita jadi manusia terburuk. Apa sih efeknya Ustaz? Kalau kita nggak siap, efeknya apa? Buka dalam Quran surah At-Taubah ayat 83. Allah katakan apa? Kalau kita nggak siap sama ibadah,
kita nggak nyiapin apa-apa nih buat masuk bulan Ramadan, apa? Kita dibuat lemah dalam ibadah oleh Allah. Apa sebabnya? Allah kunci hati kita dari hidayah hingga kemudian membuat kita lemah dalam ibadah. Jadi Allah kunci hati kita dari hidayah sampai kita lemah ibadah. Ya. Itu begitu tuh efeknya kalau kita nggak nyiapin diri dalam bulan Ramadan. Gitu. Makanya kita, mungkin kalian juga diminta ya sama guru-guru kalian gitu ya. Yuk Ramadan gitu ya. Mungkin ada dari guru-guru kalian mengatakan gitu ya, menyampaikan Ramadan harus kemudian melakukan aktivitas ibadah ini itu dan seterusnya gitu ya. Ada pasti, saya yakin begitu ya. Nah ini buat apa dibuat sama guru kita? Kalian harus bersyukur punya guru yang demikian. Biar apa sih? Biar ngejaga kalian. Biar ini Ramadan nggak cuman rebahan gitu ya. Walaupun mendingan rebahan begitu ya, ketimbang kemudian berbuat kemaksiatan begitu. Iya, tapi jangan rebahan terus. Kenapa? Karena nggak baik buat kehidupan. Kalau rebahan terus, ya kita nggak punya semangat jadinya, ya patah arang dan seterusnya dan seterusnya. Nah maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin sampaikan 2 poin terakhir ya, 2 poin terakhir kepada kalian semua. Saya teringat kisah salah seorang yang pernah Allah ciptakan ke dunia. Ya, mungkin ini kisahnya masyhur juga begitu ya. Pernah dengar kisah Laila Majnun mungkin kalian. Ya, kisah Laila Majnun. Saya ingin hadirkan dan juga hidangkan kisah ini agar kalian dan agar kita semua ya bisa menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu ketika teman semua, ini dengerin kisahnya menarik. Ini kisah Laila Majnun, ini kisah 2 orang insan yang saling mencintai. Walaupun kemudian dalam hubungan cinta mereka ada batu sandungan yang begitu dahsyat. Ya. Saya sampaikan ini biar kita belajar dari sini. Ya, suatu ketika teman semua, ya, Majnun, nama aslinya Qais. Ya, Qais ini kan cintanya sangat-sangat ya kepada Laila. Suatu ketika teman-teman semua, ketika Qais sedang berjalan, dia melihat ada anjingnya Laila di tengah jalan. Lalu apa? Ketika dia melihat ada anjingnya Laila di tengah jalan, dia ikutin tuh anjingnya Laila. Ya. Dengan keinginan kalau dia ikutin anjingnya pasti ketemu sama si Lailanya. Ya, karena ini anjing pasti bakal balik ke majikannya. Diikutin semua. Sampai-sampai apa? Ketika dia lagi ngikutin anjingnya si Laila, teman semua, dia nggak sadar bahwasanya si Majnun atau si Qais sedang melewati kaum muslimin yang sedang mengadakan sholat berjamaah. Ya, ini anjing lewat depan imam, Majnun juga lewat depan imam. Itu imam lagi sholat. Ya, ikutin teman semua gitu, itu anjing gitu ya. Sampai kemudian si Majnun, qadarullahnya nggak berhasil kemudian mengikuti anjing itu. Anjingnya keburu lari kencang gitu ya, dan dia nggak berhasil menemui anjingnya dan juga menemui majikannya itu si Laila. Akhirnya dia balik. Ketika balik, lalu apa? Ditegur sama orang yang habis sholat berjamaah. Qais, Majnun, sini, ta'al. Kenapa engkau tadi melewati kami yang sedang sholat? Emang kau tidak melihat kami sedang sholat? Ya, apa kata Majnun? Enggak, saya nggak sadar kalau saya melewati kalian. Emang iya ya, saya lewat depan kalian yang sedang sholat. Iya, kamu tuh habis lewat di depan kita yang lagi sholat. Harusnya kamu sholat, bukan ngejar anjing. Apa kata Majnun? Ya, kata Majnun kepada para sahabatnya itu adalah apa? Saya jujur, tidak melihat kalian yang sedang sholat. Justru saya mempertanyakan kepada kalian, saya itu mengejar anjingnya si Laila tadi. Anjing orang yang sangat saya cintai. Ya, saking saya pengen ketemu, saya pengen jumpa sama orang yang saya cintai, gitu ya. Saya kejar anjingnya dan saya nggak ngelihat kalian sama sekali. Lah yang aneh itu kalian, kata si Majnun. Kalian itu sedang menjalin hubungan cinta dengan Allah Rabb kalian. Kok bisa-bisanya kalian melihat saya lagi ngejar anjing? Ya, itu kata si Majnun. Maksudnya apa, teman semua? Ya, maksudnya adalah dari kisah ini kita belajar. Ternyata apa? Kalau kita hari ini ngaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka memang gitu ya, jalin dulu hubungan kita sama Allah dan jangan pernah boleh dan jangan pernah ada gitu ya, noise atau gangguan-gangguan di hati dan juga pikiran kita gitu ya, yang bisa merusak cinta kita kepada Allah. Ya, dan orang kalau sudah cinta dia akan fokus tuh ya terhadap apa yang dia cintai. Kalau kita hari ini lagi pengen gitu ya ngejalin hubungan dan cinta kita sama Allah, maka itu jalin dulu hubungan dan fokus sama cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu.
Nah, kalau ini kita kerjakan, ikhwah sekalian dan juga teman-teman sekalian, maka kita akan mendapatkan kemudian kecintaan dari Allah dan kita akan merasakan manisnya iman. Begitu. Ustaz, udah gitu doang Ustaz. Terus ada nggak Ustaz cara-caranya biar kita kemudian bisa cinta sama Allah gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan ayatnya. Ya. Ayatnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, cara kita bisa dapat cinta Allah itu gimana? Ikutin Rasul. Ya, ini anak muda zaman sekarang nih, anak-anak SMP gitu ya, yang cewek, yang cowok, ngikutinnya Rasul. Yang cewek gitu ya, jangan ngikutin artis Korea. Ya, demennya sama artis Korea, demennya ngelihat orang Korea. Ya, yang cowok demennya ngelihat apa tuh? Gerben-gerben Jepang gitu dan seterusnya. Jangan. Ya, kalau kita kemudian cinta sama Allah, ikutinnya Rasul, ikutinnya baginda Nabi. Ya, kenapa? Karena teman semua, kita ini kan hidup nggak lama. Kita ini hidupnya singkat. Ya, kalian gitu ya, udah muda gitu ya. Tapi yakin nggak kemudian kita bakal hidup sampai usia 60 tahun? Nggak ada yang jamin. Ini boleh jadi yang ketawa ketiwi ya sore ini gitu ya, ntar malam wafat. Ya enggak? Boleh jadi yang ketawa ketiwi sore ini gitu ya, ntar malam kemudian udah nggak ada dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kita nggak ada yang jamin. Makanya gimana? Makanya dari sekarang kita belajar cintain Allah lewat cara apa? Lewat cara cinta kepada Rasul. Kenapa sih Rasul Ustaz? Karena Rasul yang bisa ngasih kita syafaat. Ntar malam nih malam Jumat. Ya, banyakin apa? Banyakin salawat. Biar apa sih? Biar nanti Rasul berkenan ngasih syafaat kepada kita pertolongan. Kenapa? Nanti di akhirat nggak ada yang bisa ngasih pertolongan kepada kita, begitu ya. Kecuali apa? Beberapa golongan. Salah satunya apa? Rasulullah. Kenapa Rasul mau ngasih syafaat buat kita? Karena kita rajin sholawat. Gitu. Ya. Dan terakhir, ya, poin terakhir yang saya mau sampaikan kepada kalian semua pada kajian sore ini, saya mohon maaf nih, mungkin udah kelewatan ya. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada kalian, saya ingin angkat satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah bersabda, kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya. Jadi poin terakhir ini tadi saya sampaikan gimana sih cara cinta kita sama Allah. Pertama ikutin Rasul. Kedua apa? Ini hadisnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kata Rasul, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar dan ngajarin Quran. Ya. Anak-anak MTS Istiqlal, ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran, Syahrul Quran, gitu ya. Gimana sih cara kita kemudian meraih cinta Allah, cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya? Caranya gimana sih? Caranya adalah dengan ngaji, buka Quran. Yang sampai hari ini Qurannya masih di lemari, berdebu, gitu ya, kotor, ambil Qurannya. Yang sampai hari ini Qurannya masih kemudian adanya di bawah kasur. Ya, ambil Qurannya, keluarin dari bawah kasur. Yang sampai hari ini belum punya Quran bahkan di rumah, ya, beli Quran buru-buru, ya, begitu. Terus ngapain Ustaz setelah diambil Qurannya? Nggak cuma diambil, terus apa? Dibuka. Setelah dibuka Ustaz, setelah itu dibaca. Setelah dibaca, ya pelan-pelan dipahamin. Ya, biar apa sih Ustaz? Biar kalian gitu ya ngerti cheat buat masuk surga. Ya. Ini yang cowok, yang cewek gitu mungkin pernah main game. Dulu saya ingat banget zaman saya kecil saya pernah main game GTA, Grand Theft Auto. Ya, ada cheat armor, ada cheat apa tuh? Ada cheat bisa pakai roket ya terbang dan seterusnya ya. Ada cheatnya. Ya, biar apa? Biar gamenya kita bisa menang begitu. Nah, teman semua sama. Kalau kita pengen masuk surga ada cheatnya. Cheatnya ngeliat di mana? Cheatnya tuh ngelihatnya di Quran. Ya, Quran itu apa sih? Quran itu sahabat kita. Quran itu sahabat syafaat. Quran itu teman-teman semua adalah sahabat yang akan mengantarkan kita pada tempat yang dekat kepada Allah, pada tempat yang bermartabat di hadapan Allah. Itu Quran. Ya, makanya cara menggapai cinta sejati kita dengan cara apa? Dengan lewat jalur Quran. Ya, Allah dan juga Rasul sendiri yang bilang, Rasul pernah bilang tuh, siapa sih keluarganya Allah? Keluarganya Allah itu ahlul Quran. Orang yang dekat dan kemudian rapat hatinya sama Quran. Ya, maka
walaupun kalian masih SMP gitu ya, masih MTS gitu ya, Ustadz berharap, saya berharap gitu ya, teman-teman semua kemudian tetap bisa ngejaga kedekatan kita dan kerapatan kita dengan Quran ya, kitab pedoman dan juga kitab suci kita. Mumpung lagi bulan Ramadan. Bahkan kalau hari ini gitu ya, kalau bulan ini gitu ya, ada yang punya target hatam 1 kali, 2 kali itu bagus banget gitu ya. Biar apa sih? Biar kita terbiasa sama bacaan Quran. Ya, kalau udah terbiasa nanti hati kita jadi bersih. Kalau hati bersih, kita akan mudah melakukan kebaikan. Kalau kemudian mudah melakukan kebaikan teman semua, maka akan apa? Akan membuat kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hidup kita ini ngejar ridho. Ya, ridhonya siapa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan dulu buat sore hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa banyak mengambil pelajaran dari sini. Yang terakhir ya saya ingin sampaikan, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan juga jika ada khilafan. Saya kembalikan kepada Bapak Ustadz Robi selaku MC atau selaku moderator pada kajian di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Roni yang telah memberikan kajian kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan untuk Ustadz Roni. Kemudian umumnya bagi kita yang mendengarkan di sini, mudah-mudahan segala hikmah positif dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Terutama tadi tentang bagaimana caranya supaya kita dapat meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik, langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebenarnya di sini banyak sekali ada yang bertanya, pertanyaannya banyak sekali di sini. Tapi berhubung waktunya sudah mulai terbatas ya. Jadi saya akan mengambil satu pertanyaan saja, yaitu ini ada nih dari anak-anak, dari siswa. Ustadz, hukuman bagi orang yang suka pacaran itu nanti gimana sih Ustadz katanya, seperti itu. Silahkan kepada Ustadz Roni untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Baik ya. Baik, hukuman bagi orang yang berpacaran gitu ya semasa hidupnya di dunia. Jadi teman-teman semua, dalam satu hadis Rasul pernah bersabda, Rasul pernah bilang begitu ya. Apa kata Rasul? Kata Rasul, sungguh gitu ya, sungguh menyentuh besi panas dari api neraka itu lebih baik ketimbang kalian menyentuh kulit lawan jenis kalian. Ya, itu kata Rasul. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kalian adalah, Ustadz, kita tuh punya cinta itu salah nggak sih, Ustadz? Ya, kita cintanya sama lawan jenis gitu ya. Kita masih SMP, Ustadz, cinta sama lawan jenis, salah nggak? Ya, sebetulnya cinta itu fitrah, teman semua. Ya, cinta itu fitrah. Hal yang pasti ada, ya, hal yang pasti dipunya sama setiap manusia, sama setiap hamba Allah. Ya, jadi lo, gue, kita semua tuh punya cinta dalam hati kita. Ya, saya, kita, gitu ya, anak, antum, kita semua tuh punya cinta. Pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Ya, nah masalahnya apa? Yang masalahnya adalah ketika cinta ini, begitu ya, tidak pada tempatnya atau kemudian tidak diungkapkan pada waktu yang tepat. Ya, dan tidak diaplikasikan, direalisasikan pada cara yang tepat. Ini yang kemudian jadi keliru, teman-teman semua. Ya, contoh misal, orang hari ini pacaran sama temennya, begitu ya, entah sama adik kelasnya, entah sama temennya. Apa yang jadi salah? Gitu ya. Salahnya pertama, karena apa? Karena pertama hubungannya belum halal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ketika dia pacaran, gitu ya, ngebuat apa? Ngebuat emosinya itu jadi aneh. Orang pacaran semua, jujur. Ya, yang pernah pacaran jujur. Ya, coba nanti introspeksi dalam dirinya masing-masing. Kalau kita pacaran, saya dulu pernah temukan di rumah senyum-senyum sendiri, pegang HP senyum-senyum sendiri, kayak orang stres. Ya, megang HP itu senyum-senyum sendiri. Terus apa? Disuruh sama orang tua, gitu ya. Misal namanya Fulan, beliin emak ke warung, Lan. Gitu ya. Emak nggak punya kaki apa, Mak? Ya, emak nggak punya tangan apa, Mak? Jalan aja diri, gitu ya. Tapi kalau kemudian ayangnya yang WA, gitu ya, yang aku kehujanan nih, jemput aku dong di sini.
Oke, siap 86 atau dia balas 23 makan sayap, siap kan gitu ya. Gitu. Ya enggak? Iya. Ini kan keliru banget, Bro, Sis. Ini kan keliru banget teman-teman semua. Ya, padahal cinta kita kepada orang tua itu letaknya pada cinta tingkat menengah yang nanti dia akan bersanding gitu ya, di bawah ya, lebih rendah ketimbang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Anda kalahkan dengan cinta kepada pacar kalian yang belum pada tempat dan juga waktu dan juga pada kehalalannya. Ini nggak boleh, keliru kalian. Ya, lalu apa hukumannya Ustaz? Ya jelas dalam Al-Qur'an ya, Quran surah Al-Isra Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah ya. Wasa'a sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Ya, jadi ngedeketin zina tuh nggak boleh, apalagi ngelakuinnya. Apa sih yang termasuk ngedeketin Ustaz? Termasuk pacaran. Kok pacaran zina Ustaz? Iya, zina hati. Ya orang pacaran tuh zina hati tuh. Kenapa? Karena kan kalau dulu pernah ada lagu teman semua. Ya, dulu pernah ada lagu, saya lupa ya. Gini liriknya nih, syairnya. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku sedang bosan, ku ingat kamu. Aku sedang bla bla bla, ku ingat kamu kan gitu ya. Jadi apa-apa ingat kamu. Kapan ingat Allahnya? Ya, yang dikhawatirkan adalah ketika orang ini selalu ingat dia si ayang gitu ya. Jadinya apa? Jadinya musyrik. Kenapa nggak pernah ingat Allah, ingatnya dia mulu? Kan gitu. Ya, kapan ingat Allahnya? Kok ingatnya kamu mulu? Kan gitu. Ya. Maka teman-teman semua, dulu pernah bahkan ada seorang sahabat gitu ya. Seorang sahabat teman semua. Muslim, mukmin dua-duanya. Ya, orang terdekat Nabi. Tapi apa? Nabi suruh cerai. Kenapa disuruh cerai? Ini orang udah semua istri ya. Tapi apa? Nabi suruh cerai. Kenapa Nabi suruh cerai? Kenapa? Karena sang suami sangat-sangat mencintai istrinya sampai-sampai apa? Dia lupa sama Allah. Nabi suruh apa? Ceraiin istrimu. Sampai engkau memperbaiki hatimu agar engkau kemudian memperbaiki dan menjalin hubunganmu dengan Allah secara baik lebih dahulu. Tuh, suami istri disuruh cerai sama Rasul. Kenapa? Ada hubungan yang salah. Apalagi kalian. Ya, maka teman-teman semua, apa sih hukumannya? Ya, pertama tentu kalau kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, teman semua tadi saya sampaikan gitu ya. Kalau pacaran ini kemudian berlebihan begitu tadi pegang-pegangan dan seterusnya gitu. Tadi ingat ya, lebih baik disentuh besi panas dari api neraka. Ya. Nanti hukumannya banyak tuh, tergantung Allah pengennya apa kan begitu ya. Dan hukuman teringan di neraka itu apa? Dipakaikan terompah. Jadi hukuman paling ringan, bro, sis, teman-teman semua nih, siswa-siswi, para santri, santriwati ya, MT Istiqlal, hukuman paling ringan di neraka itu adalah dipakaikan terompah. Ya, terompah apa? Terompah yang mendidih. Terompah panas dari api neraka hingga kemudian kalau dipakai itu terompah ngebuat apa? Ngebuat kepala kita mendidih. Oh, sampai ngeluarin asap. Ya. Itu hukuman paling ringan. Makanya kalau kita kemudian masih berani itu ya. Agak aneh. Makanya dulu pernah kan ya dia bilang, "Udahlah, jangan pacaran, putusin aja. Kamu nggak akan kuat." Kenapa nggak akan kuat? Karena panasnya begitu dahsyat. Panas apa? Panas api neraka. Ya. Maka teman-teman semua, itu mungkin ya, tentu kalau dia tidak bertobat kepada Allah, ya Allah akan gelincirkan dia ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Berhubung ada permintaan satu pertanyaan lagi katanya Ustadz, boleh ya Ustadz ya? Boleh, monggo Ustadz. Yang terakhir pertanyaannya, Ustadz, orang tua saya kan jarang sholat Ustadz, terus jarang puasa juga. Bahkan di sini ibu saya juga buka kerudung Ustadz. Boleh nggak saya ngingetin orang tua saya Ustadz? Masya Allah. Baik ya. Pertanyaannya bagus banget ya. Boleh nggak kita ngingetin orang tua kita? Boleh banget. Ya, boleh banget. Kok boleh Ustadz? Ya boleh. Itu kenapa? Ada kewajiban untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ada kewajiban dakwah, ngajak, menyeru ya. Kepada apa? Kepada kebaikan. Jadi kalau orang tua kita nih, orang tua saya nggak sholat Ustaz, nggak puasa, ya buka kerudung dan seterusnya. Diingetin. Tapi apa? Pelan-pelan. Ngasih taunya jangan menggurui. Jangan kemudian kita ngerasa paling pintar gitu. Mak, kerudung nggak mak? Kalau nggak, mak masuk neraka. Nggak begitu, pelan-pelan ngasih taunya. Ya mak, tadi aku belajar mak di sekolah. Kata Pak Ustadz, kita Muslimah itu wajib berkerudung loh mah. Ya, mah aku
mau pakai kerudung terus deh nanti sampai aku wafat gitu ya. Nah, aku pengen juga mama juga begitu. Kan gitu ya, bagus ya? Bagus. Kenapa? Karena teman semua, dakwah itu kan mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Jadi kita tuh ngajak, bukan ngejek. Ya. Jadi, ikhwati fillah teman-teman yang berbahagia, ngasih tanya pelan-pelan. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa, setelin YouTube. Ya, punya kuota kan ya, punya paket, setelin YouTube, dengerin kajian Ustadz Abdul Somad, ya, kajian Ustadz siapa Adi Hidayat, gitu. Dengerin tuh, ya, biar di rumah, gitu ya, orang tua kita dapat pencerahan. Kalau kita nggak bisa ngomongnya, atau apa yang ketiga lewat paman, ya, tante kita, gitu ya, paman, bibi kita dan seterusnya, itu bisa tuh, ya. Jadi boleh begitu. Kenapa? Memang kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan Rasul pernah bilang, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman. Ya, kata Rasul, kalau kalian melihat nih ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, yang melanggar perintah Allah, maka apa? Rubah dengan tangan kalian. Kalau nggak bisa merubah dengan tangan, gimana? Lisan, ya, omongin, ucapin, ya, ucapin, nasehatin, begitu ya. Terus kalau nggak bisa juga gimana? Kalau nggak bisa juga dengan doa. Maka jangan lupa juga doain, biar dapat hidayah, biar dapat petunjuk, ya, biar dibukakan hatinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu caranya. Ya, kalau ini sudah kita kerjakan, gitu ya, maka insya Allah, ya, nanti Allah yang kasih jalan dan Allah yang kasih petunjuknya. Ya, biarin, gitu ya. Yang lain sama aktivitasnya, kita tetap fokus saja minta sama Allah biar orang tua kita dikasih hidayah sama Allah. Begitu. Ya, apalagi ini bulan Ramadan, ya. Banyak-banyak doa di waktu berbuka puasa. Menjelang berbuka doa. Waktu mustajab. Jadi kalau kalian punya hajat, punya permintaan gitu ya, minta biar naik kelas, minta biar lulus ujian ya, biar keterima di perguruan tinggi gitu ya, biar keterima di SMA favorit gitu ya, dan seterusnya, mintanya nih bulan-bulan Ramadan ini. Kenapa? Waktu mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Oke, baik, terima kasih Ustadz Roni atas pencerahannya. Baik teman-teman, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman. Pengumumannya yaitu terkait, sebentar, kita lihat dulunya ya, cetekannya dulu. Ramadan Challenge ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan challenge MTS Istiqlal, ayo tunggu, apalagi caranya gampang sekali. Teman-teman tinggal memposting foto dengan tweeban yang telah disebar linknya di IG teman-teman. Terus kemudian tulis resum kajian sore ini pada caption foto tadi. Kemudian nanti jangan lupa tag akun @mts_istiqlal.official.id dan @OSIS_progressive seperti itu. Dan jangan lupa juga hashtagnya pesantren Ramadan MTS Istiqlal, kemudian MTS Istiqlal dan OSIS progresif seperti itu. Dan jangan lupa, jangan sampai dihapus postingannya sampai Lebaran nanti, karena pengumuman pemenangnya akan diumumkan di bulan Syawal seperti itu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang ingin mengikuti Ramadan Challenge, silahkan, masih banyak sekali waktu, sehingga teman-teman bisa siap-siap untuk membuat resumnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, baiklah, karena waktu sudah habis ya, alhamdulillah rangkaian dari awal sampai akhir telah kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya kajian sore ini, kita dapat memetik hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Roni tadi. Kemudian dengan begitu berakhir pula lah acara kajian online pada sore hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di bulan puasa ini, dan semoga kita juga bisa diberikan diberikan gugahan gitu, tergugah supaya dapat mengamalkan kajian yang tadi disampaikan oleh Ustadz
Roni. Nah, baik teman-teman, mari kita tutup kajian sore ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.